media sosial tidak lagi hanya menjadi tempat diplomasi dibicarakan. Semakin sering, media sosial menjadi tempat diplomasi dijalankan. Dari X hingga Truth Social, para pemimpin dan diplomat kini menggunakan unggahan publik untuk mengirim sinyal, menguji batas-batas, menggalang dukungan dalam negeri, dan menekan pihak lawan bahkan sebelum pembicaraan dimulai. Kita melihat hal itu sekarang dalam pembicaraan Iran, di mana pesan-pesan publik dapat membentuk ekspektasi sebelum para negosiator benar-benar duduk bersama di ruang perundingan. Tapi apakah itu diplomasi yang bermanfaat atau justru menjadi beban? Di satu sisi, media sosial dapat membuat diplomasi menjadi lebih cepat, lebih transparan, dan lebih langsung. Ini memberi para pemimpin cara untuk melewati perantara tradisional dan berkomunikasi secara instan dengan pemerintah asing maupun masyarakat mereka sendiri. Namun risikonya juga sama jelasnya. Satu unggahan larut malam saja bisa memperkeras posisi, memicu kebingungan, atau memaksa pejabat untuk memperjelas apakah pernyataan tersebut adalah kebijakan, tekanan, atau sekadar sandiwara politik. Jadi, seiring diplomasi beralih ke ranah daring, perdebatan tidak lagi hanya tentang apa yang dikatakan para pemimpin. Ini tentang siapa yang mengendalikan ruang tempat mereka berbicara dan apa yang terjadi ketika pesan bergerak lebih cepat daripada diplomasi itu sendiri. Dan sekarang kami secara resmi menyambut para panelis kami, Dan Perry, analis urusan internasional, Mark Zell, Ketua Republicans Overseas Israel, dan Profesor Chaim Noi, Ketua Asosiasi Komunikasi Israel. Apakah diplomasi yang dilakukan secara online menjadi lebih atau kurang efektif? Karena kita melihat begitu banyak hal terkait perang Iran dan sebagainya terjadi di X dan platform media sosial lainnya. Dan saya rasa kita akan mulai dengan Mark. Begini, menurut saya, salah satu pertanyaan yang perlu diajukan adalah siapa sebenarnya audiens di sini? Maksud saya, media sosial telah menciptakan kemungkinan, karena ini adalah platform terbuka, telah menciptakan kemungkinan bagi publik untuk berpartisipasi dalam semacam diplomasi, di mana sebelumnya hal ini tidak pernah terjadi. Selama ini, diplomasi selalu menjadi fenomena di balik layar, atau sesuatu yang hanya dilakukan oleh kalangan elit. Dan menurut saya, ini adalah langkah positif yang sangat penting. Di sisi lain, menggunakan media sosial dan sebagai seseorang yang secara rutin berpartisipasi di dalamnya, menurut saya membutuhkan semacam disiplin, baik dari para pemunggah, para pemimpin negara maupun masyarakat yang mengonsumsi konten ini. Saya pikir ini membutuhkan semacam disiplin agar bisa membedakan, pertama-tama, antara informasi dan disinformasi, serta mengetahui bagaimana menggunakan media ini dengan cara yang tidak mendistorsi dialog. Jadi menurut saya ini positif, seperti yang saya katakan, dan saya terbuka terhadap hal itu. Yang tidak saya dukung adalah regulasi. Seseorang, saya pikir salah satu rekan saya di sini menyarankan bahwa dibutuhkan peran regulasi yang lebih agresif. Menurut saya, itu akan menjadi sebuah kesalahan. Saya pikir saya akan mengadakan masyarakat dan para pemimpin untuk menerapkan disiplin dan kebijaksanaan dalam memanfaatkan media baru ini. Chaim, sepertinya kamu ingin mengatakan sesuatu. Iya, saya berpikir itu yang biasanya saya ajarkan kepada murid-murid saya ketika kami membicarakan situs di jaring sosial. Saya akan mengatakan begini, kadang-kadang saya bilang, misalnya saya membuka jalan tol baru ini. Ini jalan tol baru, sangat murah, gratis, hebat, luar biasa, tapi tidak diatur. Tidak diatur. Jadi kalau kamu mau mengemudi dalam keadaan mabuk, kamu bisa melakukannya. Kamu harus bertanggung jawab. Tidak ada polisi kan? Saya punya maskapai baru ini, maskapai baru, penerbangan internasional, sangat murah. Semua orang menggunakannya, tapi tidak diatur. Itu legal, tapi tidak diatur. Kamu harus bertanggung jawab, karena kadang-kadang orang merokok dan kamu menyalakan api di pesawat. Tidak satu pun dari kita di sini, di panel ini, yang akan menaruh orang yang kita sayangi di pesawat seperti itu, atau di jalan raya seperti itu. Dan seperti itulah situs di jaring sosial semacam itu. Jadi saya tidak akan melemparkan tanggung jawab kepada para pengguna. Selalu ada tanggung jawab untuk semua orang, tapi harus diatur dengan ketat seperti semua infrastruktur lainnya. Ketika kita keluar ke jalan raya, itu diatur. Ada polisi. Kita tahu apa yang terjadi. Tapi dengan algoritma, kita sama sekali tidak tahu. Ini sangat-sangat kuat, mungkin alat paling kuat yang pernah ada dan digunakan dengan cara yang benar-benar tidak transparan. Mereka adalah aktor-aktor besar. Kamu tadi menyebutkan Donald Trump, tapi Donald Trump bukan pelaku di sini. Pelaku di sini adalah jaringan, dan kita sama sekali tidak tahu bagaimana jaringan itu bekerja. Ini jauh lebih tersembunyi daripada para elit yang biasanya bermain di balik layar. Kita perlu membukanya.
Saya ingin memberikan pendapat tentang ini. Tentu saja, suara-suara sayap kanan selalu akan mengatakan bahwa tidak ada yang perlu diatur karena kita membutuhkan kebebasan berbicara. Dan jawaban yang jelas untuk itu adalah, Anda tidak punya hak untuk berteriak kebakaran di dalam teater yang penuh orang. Saya sepenuhnya setuju bahwa ini memang hal yang sensitif dan Anda tidak bisa begitu saja menyensor hal-hal yang tidak Anda sukai. Tapi platform-platform ini agak tidak jujur ketika mereka berbicara seolah-olah mereka hanya, Anda tahu, platform dan bukan penerbit. Mereka sebenarnya bukan hanya penerbit secara efektif. Mereka sendiri sekarang menjadi pengendali akses karena serangkaian monopoli di berbagai bidang media sosial, dan Anda bisa mendefinisikannya dengan berbagai cara. Ada beberapa monopoli atau beberapa oligopoli, dan dalam banyak kasus, berbagai platform tersebut dimiliki oleh perusahaan besar yang sama. Dan Anda tidak bisa membiarkan orang-orang yang hampir menjadi triliuner ini memutuskan siapa yang akan mendengar apa. Karena ini bukan hanya soal apa yang populer. Ini bukan hanya soal kebohongan apa yang diizinkan beredar tanpa sedikit pun peringatan, dan akhirnya meyakinkan orang-orang pada hal-hal yang benar-benar tidak masuk akal dan bisa berbahaya. Tapi mereka secara khusus, benar-benar secara khusus, memiliki algoritma yang memanfaatkan sisi gelap dalam diri kita. Algoritma mereka mempromosikan kebencian, ekstremisme, radikalisme, dan kebohongan, karena itu lebih menguntungkan, karena orang-orang tertarik pada hal-hal tersebut. Jadi, yang sebenarnya terjadi di sini adalah situasi yang kompleks, di mana Anda berhadapan dengan sifat manusia, dan tidak semuanya itu selalu baik. Dan apakah Anda benar-benar membiarkan orang-orang ini memanfaatkan sisi gelap kita yang paling dalam? Karena para triliuner ingin menjadi kuadriliuner. Itulah yang sedang kita bicarakan. Analogi jalan tol itu benar, analogi maskapai juga benar. Bagaimana dengan hotdog? Apakah kita akan membiarkan orang menjual daging manusia di jalanan dan sebagai isi hotdog? Karena itu lebih menguntungkan. Kita membiarkan platform-platform ini membuat kita benar-benar gila hanya karena itu sedikit lebih menguntungkan. Untuk segelintir orang yang begitu kaya, hingga saya sangat yakin bahwa mayoritas besar orang di dunia akan menganggap itu kekayaan yang menjijikkan. Dan mari kita lanjutkan untuk menyelami lebih dalam tentang bagaimana semua ini terjadi terkait perang dengan Iran dan sebagainya. Maksud saya, kita mendengar Presiden Trump. Sepertinya semuanya, Anda tahu, tertulis di Truth Social dan sebagainya, memengaruhi bagaimana diplomasi ini berjalan. Apakah ini menjadi presiden yang berbahaya? Saya ingin berkomentar, mengapa kita memiliki media sosial dan mengapa media sosial menjadi fenomena yang begitu luas. Itu karena saluran komunikasi tradisional, media arus utama, para elit, akademisi, dan sebagainya telah pada dasarnya mengecualikan masyarakat luas. Dan sekarang yang Anda dengar, rekan-rekan saya di program malam ini mengatakan, ya ini adalah jalan raya dan harus ada aturan keselamatan dan maskapai penerbangan serta daging manusia dan hotdog. Maksud saya, ini menurut saya adalah sebuah penggambaran yang sangat berlebihan. Kita sedang membicarakan tentang ide. Kita sedang membicarakan tentang apa yang orang katakan. Kita sedang membicarakan tentang hak dasar untuk berkomunikasi dan hak publik untuk tahu. Dan apa Donald Trump dan orang-orang lain seperti dia, dan Elon Musk khususnya, yang mengambil lingkungan yang sangat terkontrol, Twitter, lalu mengubahnya menjadi sebuah platform yang mungkin paling sukses dalam sejarah sebagai platform publik. Menjadi tempat di mana orang bisa mengekspresikan ide-ide mereka. Dan ya, itu memengaruhi diplomasi. Dan ketika aksesnya diputus seperti yang dilakukan rezim Iran, itu tidak hanya membatasi diplomasi, tetapi juga demokrasi. Dan saya pikir, jadi ini adalah sesuatu yang harus benar-benar kita hindari, yaitu pemerintah masuk dan mencoba mengatur. Ketika mereka melakukannya, Bahkan di bidang-bidang yang Anda sebutkan, seperti maskapai penerbangan, hotdog, dan jalan raya, mereka sering membuat kesalahan besar. dan di sini kita sedang membicarakan sesuatu yang jauh lebih mendasar, yaitu hak atas ide, hak untuk berbicara. Jadi, Mark, izinkan saya bertanya. Jika ternyata Elon Musk mendapat keuntungan dengan mempromosikan agitasi terhadap siapapun yang bernama Mark, dan mereka menghasilkan banyak uang dari ini, dan itu tidak lain hanyalah hasutan untuk melakukan kekerasan, kemarahan, dan kebencian. Kamu akan menentang segala upaya untuk menghentikan hal seperti itu.
Iya. Karena itu pertanyaan yang tepat. Tidak ya, kamu menentang hipotesis itu. Dan aku bilang, aku tidak khawatir tentang itu. Pertama-tama saya aktif di X. Saya sudah, pandangan saya tidak diterima semua orang, dan saya telah dikutuk serta diserang oleh banyak orang yang tidak setuju dengan saya. Saya menerima itu, dan saya menerima tantangannya. Oke, tapi yang tidak saya terima adalah gagasan Anda bahwa ini adalah semacam usaha ekonomi yang akan melayani para iblis seperti yang Anda bicarakan dan memunculkan sisi terburuk dari sifat manusia. Saya percaya Anda sudah memperhatikan. Itulah yang sebenarnya sedang terjadi. Anda pasti sudah melihat apa yang terjadi pada ekstremisme dalam 15-20 tahun terakhir sejak adanya media sosial di seluruh dunia. Anda pasti sudah melihatnya. Anda pasti sudah melihat dampak psikologisnya. Saya ingin berbicara dengan Haim di sini. Maaf teman-teman, saya harus memotong pembicaraan kalian. Maaf mengganggu, saya ingin berbicara dengan Haim. Maksud saya, apakah para pemimpin ini, maksud saya yang mungkin sudah melewati batas, maksud saya apakah mereka seharusnya dikeluarkan jika mereka sudah sampai pada tingkat ekstrim, seperti ujaran kebencian dan semacamnya? Ya, jadi saya ingin menjawab itu. Saya ingin menjawab itu dengan dua jawaban singkat. Yang pertama adalah hari ini saya mendapat notifikasi bahwa Donald Trump, mengatakan bahwa negosiasi dengan Iran akan terus berlanjut, tapi lewat telepon. Jadi Anda tahu, itu menarik. Itu yang pertama. Ya, itu yang pertama. Seorang ahli teori komunikasi bernama Marshall McLuhan di Kanada, dan dia mengatakan bahwa medium adalah pesannya. Jadi saya ada penasaran jika saya bisa bertanya pada Trump, Anda tahu apa arti telepon? Seperti, apakah itu akan menjadi percakapan Skype, percakapan WhatsApp, atau Messenger? Telepon seperti apa itu? Tapi saya benar-benar berpikir bahwa itu adalah dimensi yang sama sekali berbeda. Jika saya menggunakan maskapai atau jalan tol yang tidak diatur, dan jika demokrasi serta urusan publik dan urusan internasional dilakukan di sana, ini adalah hal-hal berbeda yang perlu dipertimbangkan. Hal-hal ini perlu dipikirkan. Hal-hal itu perlu diatur, bukan dalam arti disensor, tapi dipikirkan. Apakah kita menginginkannya? Apakah itu sudah jelas? Apakah mereka bisa begitu saja? Itu memang yang Anda maksudkan. Kita perlu mengatakan, menurut saya ya. Apa itu selain ujaran sosial? Kita tidak sedang berbicara, Mark. Dua dari kalian ingin membungkamku. Tidak apa-apa. Tapi dengar, menurutku ini soal sensor. Itulah tepatnya yang kalian berdua dukung. Dan ini bukan. Ketika kalian bicara tentang mobil di jalan tol, pesawat di udara, kalian tidak sedang bicara soal sensor. Kalian sedang bicara soal keselamatan fisik. Dan itu adalah hal yang benar-benar berbeda. Kita sedang bicara tentang segelintir orang yang sangat kaya mencoba menjadi lebih kaya lagi. Dengan menyebarkan kebohongan dan kebencian secara spesifik dan eksplisit, serta menolak transparansi algoritma, menolak adanya ombudsman yang bisa didatangi. Jika Anda punya keluhan tentang Facebook, misalnya Anda dikeluarkan karena terlalu berhaluan kanan atau semacamnya, sungguh tidak ada siapapun yang bisa diajak bicara. Mereka melakukan apa yang mereka mau. Dan itu benar-benar gila, mengingat seberapa besar dampak yang jelas-jelas mereka timbulkan. Mark, silakan lanjutkan. Ini bukan hanya soal politik, ini juga soal psikologis. Kamu lihat sendiri bagaimana lonjakan dopamin dan fitur yang mereka ciptakan mempengaruhi anak-anak muda yang jadi terobsesi dengan penampilan mereka. Dulu mereka memang sudah agak terobsesi, tapi sekarang ini membuatnya menjadi bahaya yang mengancam nyawa. Dan tanpa harus mengambil langkah ekstrim seperti menyensor posisi politik tertentu, kita bisa mengatakan bahwa kita punya masalah besar di sini yang harus ditangani dengan hati-hati, cermat, dan dengan cara yang tidak antidemokratis. Mungkin kita perlu memiliki ombudsman sukarela. Mungkin kita perlu memiliki semacam kesepakatan sukarela untuk mematuhi standar tertentu. Dan mungkin hal-hal yang berbahaya, kebohongan yang menyesatkan bisa diberi tanda. Sebagai contoh, Trump telah meyakinkan cukup banyak warga Amerika bahwa pemilu tahun 2020 dicuri berdasarkan kebohongan. Apapun pendapat Anda tentang pemilu itu. Ngomong-ngomong, saya setuju dengannya. Dia benar sekali. Dan itu tidak benar. 18.000 suara di Georgia. Hal yang sama terjadi di Israel. Omong-omong. Maaf apa? Mark, di Israel Netanyahu telah meyakinkan sekitar 1/4 masyarakat bahwa Shin Bet melakukan serangan 7 Oktober bersama Hamas. Dan ini didasarkan pada kebohongan, hasutan, dan provokasi. Dan itu sangat tidak biasa.
Inilah yang benar-benar terjadi di pemerintahan Biden. Mereka membentuk seluruh lembaga ini di dalam Departemen Keamanan Dalam Negeri untuk melakukan persis seperti yang kalian bicarakan, yaitu menentukan mana yang benar dan tidak benar, serta informasi dan disinformasi. Menurut saya, itu adalah tirani. Saya akan memberitahu Anda sesuatu. Saya tidak ingin kamu atau Haim memberitahu saya apa kebenarannya. Kamu bukan penentunya. Saya percaya pada publik untuk membuat keputusan itu. Bagaimana kalau para pemimpin yang membuat keputusan itu? Bagaimana jika tidak menyensor, tapi hanya tidak mendorong penyebarannya karena itu menguntungkan? Apakah kamu setuju dengan itu? Siapa yang membuat keputusan itu? Siapa yang membuat keputusan itu? Maaf, aku ingin menyela sebentar untuk memberi kesempatan pada Haim berbicara. Dengarkan, maksudku, ini memang batasnya tipis. Orang-orang memang punya hak kebebasan berbicara untuk mengatakan apa yang mereka maksud. Tapi juga kamu tahu, kita tahu bahwa algoritma akan menjangkau orang-orang tertentu berdasarkan kebiasaan menonton mereka. Jadi, bagaimana kita sebagai manusia bisa lebih baik memantau diri sendiri dan ucapan yang kita gunakan? Karena bahkan sesuatu yang mungkin agak agresif atau tidak agresif pun bisa disalahartikan. Maksudku sepertinya memang tidak ada cara untuk memantau diri sendiri. Bisakah kita menjadi lebih baik dalam hal itu? Ya, saya setuju denganmu. Dan saya kembali ke poin yang kamu sebutkan sebelumnya tentang diplomasi internasional, dan cara mengelolanya. Dan saya pikir memang ada peran bagi para elit dan kepemimpinan. Dan ada peran bagi kepemimpinan untuk bertemu, untuk bertatap muka dan bernegosiasi dengan cara lama, seperti dalam tim dan negosiasi, bukan lewat telefon atau pesan singkat. Dan saya pikir terutama ketika berkaitan dengan hubungan internasional, dengan perang, dengan hal-hal yang menyangkut hidup dan mati, dan hal-hal seperti ini, saya pikir begitu. Kita mengharapkan masyarakat untuk bertanggung jawab, dan masyarakat sebagai anggota masyarakat mengharapkan para pemimpin untuk lebih bertanggung jawab lagi. Itulah sebabnya kita memiliki kepemimpinan yang seharusnya mengambil tanggung jawab ini. Dalam kasus Iran, memang tepat seperti itulah situasinya. Saya rasa tidak perlu untuk nge-tweet, tidak perlu untuk memposting, atau tidak perlu untuk melakukan percakapan telepon. Yang benar-benar dibutuhkan adalah negosiasi. Anda tahu, perundingan. Itulah inti dari politik dan politik internasional. Dan Anda duduk di sekitar api unggun sampai asap putih keluar, sampai Anda mencapai kesepakatan. Saya rasa sebagian besar tweet di media sosial tidak hanya Trump secara spesifik. Saya benar-benar tidak berpikir itu penting. Menurut saya itu menyimpang. Saya rasa itu tidak mendorong dialog yang konstruktif. Itulah cara saya melihatnya. Tapi sebenarnya itu tidak ada hubungannya dengan Presiden Amerika Serikat yang sekarang, di masa lalu, atau bahkan bukan Amerika Serikat. Apa yang saya bicarakan ini sangat tidak bersifat pribadi. Waktu kita hampir habis, teman-teman. Maaf, waktu kita hampir habis. Saya ingin Dan dan Mark menyampaikan pernyataan penutup sesingkat mungkin. Baiklah, saya akan mulai. Izinkan saya mengatakan, seberapa berhasil diplomasi kita dalam 100 tahun terakhir. Kita baru saja melewati satu abad ke-20, di mana diplomasi gagal secara konsisten dengan cara yang mengerikan. Apakah saya perlu menyebutkan Holocaust dan perlakuan terhadap orang Yahudi di pertengahan abad ke-20? Maksud saya, tidak ada satu cara yang benar untuk melakukan ini, tapi cara terbaik untuk menghadapi masalah yang dihadapi umat manusia adalah dengan mendiskusikannya secara terbuka dan melibatkan masyarakat serta membiarkan mereka mengungkapkan ide-ide mereka. Dan siapa yang tahu, saya pikir kita akan membuat kemajuan besar dibandingkan apa yang telah kita lakukan di abad terakhir. Baiklah, terima kasih kepada kalian berdua. Maaf Dan, kamu tidak mendapat pernyataan terakhir, tapi kita harus jeda iklan. Saya berterima kasih kepada kalian semua karena telah hadir dan berpartisipasi dalam debat yang sangat penting ini.